ya. Tapi nanti doanya ada awalannya. Jadi gini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap sedia, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular menenggak di pagar bundar, kanan kiri siap berdoa. Paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap sedia, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan doa yang kita lantunkan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana nih kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Nanti sarapan sendiri ya? Ya, itu sama ibu ya. Enggak, mandiri karena udah kelas 9. Oke. Oke, selanjutnya siapa yang enggak masuk? Paling. Kenapa? Belum ada. Oh ya. Kenapa itu kok izin organisasi? Lomba budi sepeda. Oh, semoga. Oh ya. Semoga nanti pulang membawa kemenangan ya. Ya. Kalian masih ingat nggak minggu kemarin itu belajar apa? Riba. Ada yang masih ingat materinya dibagi jadi berapa riba itu? 5. Ayo. Apa ya? 4, 3, 3, 4. Empat. Oke, apa aja Mbak Ani? Riba fadli, kodok wajib, riba rihayat, sama riba Ya, betul ya. Tangan nih Mbak Ani. Berarti kemarin sudah digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk di materi baru. Materinya tentang pinjam. Ariyah atau pinjam meminjam. Nah, harapannya nanti setelah anak-anak mendapatkan materi ini, anak-anak itu tahu apa itu ariyah, apa aja rukun-rukunnya, dalil-dalilnya, terus macam-macam syarat dan hak serta kewajiban dari peminjam dan orang yang meminjami. Gitu. Siapa yang sebelumnya sudah pernah pinjam meminjam, entah itu meminjam sesuatu atau meminjamkan sesuatu? Saya. Pak Nurul sudah pernah belum? Masih ya? Ini Mbak Rara? Dulu saya Bu ikut sama. Oh ya. Makasih. Banyak. Berarti anak-anak di sini sudah pernah meminjam dan memberikan pinjaman ya berarti? Sudah. Berarti nanti insya Allah anak-anak lebih mudah memahami materi ini karena anak-anak sudah mempraktekannya sendiri gitu. Oke, menjadi materi pertama itu pengertian dari pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu merupakan akad yang berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu atau menjaga keutuhan
kebutuhan barang dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi intinya pinjam-meminjam itu akan dari seseorang tanpa memberikan imbalan atau balasan berupa uang. Jadi hanya dipergunakan manfaatnya saja. Itu. Terus materi yang kedua itu ada dasar hukum dari pinjam-meminjam, yaitu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita lakukan bersama-sama ya, tapi nanti dulu baru ditirukan oleh anak-anak semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yuk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah. Wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Innallaha syadidul 'iqab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang mau membacakan artinya? Yuk baca. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ya, kenapa ayat tersebut menjadi dasar hukum adanya pinjam-meminjam? Karena pinjam-meminjam itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama muslim. Jadi di ayat tersebut kan disebutkan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Pinjam-meminjam itu termasuk kebajikan atau kemungkaran? Bajikan. Tapi setelahnya itu ada lanjutannya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi tergantung ya nanti konteks peminjaman itu dalam rangka apa gitu. Selanjutnya ini masih ada dua materi, yaitu hukum pinjam meminjam dan rukun pinjam meminjam. Nah, ini nanti ibu akan menggunakan pembelajaran dengan role play. Jadi kalian nanti bermain peran. Gunanya apa? Nanti anak-anak akan menjadi lebih paham dengan apa yang diperankan oleh anak-anak itu. Jadi nanti ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Untuk baris pertama kelompok 1 dan baris kedua kelompok 2. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Oke. Ya, ya. Buka. Iya. Kelompok 1 dapat? Saya satu. Iya, dapat apa? Iya, yang tidak diperbolehkan. Oke, ini berarti yang diperbolehkan ya. Iya. Yang Ya ampun. ini yang Ini nanti kita bermain berapa ya, Bu? ya betul. Wah. Iya, bisa dibagikan ke kelompoknya. Dan bisa Ini main nanti dipakai, Bu. ya, pakai di kiri. Boleh. Khusus baru ya. Itu nanti kan ada beberapa pemain. Nah, itu nanti akan ambil penilaiannya untuk penghayatan untuk setiap karakternya ya. Ini sekarang Ya. Iya. Ya, ya boleh. Dibagi dulu.
lihat. Kayak apa nih? Ini juga tidak minum. Ya malam ini. Iya. Masa ini? Sudah belum? Sudah? Sudah. Ayo lanjut. Oke, kelompok 1 dulu ya. Waduh, sabar ya. Itu naskarnya. Itu. Beli nasi ini satu dulu. Ya. Ini waktu. Jangan gitu betul. Kiri, kiri ya. Nanti hati saya kena. Mana ada cerita? Ya, ayo. Sekarang Bu. Ya. Ada Jadi ceknya ya. Ini kan kelompok 1. Jadi kelompok 2 nanti menjadi pengamat. Bu ini. Bu nanti Bu. Nanti kamu menyimpulkan ya. Udah nanti kamu menyimpulkan. Ini kan kelompok 1 nanti kelompok 2 menjadi pengamat untuk kelompok 1 bisa dikritik ya. Oke, bisa mulai. Oke. Setelah pembelajaran selesai, itu mengajak teman-teman ke kantin untuk sarapan. Ini saya juga berat ya. Iya. Guys, kita ke kantin yuk. Tadi pagi belum sarapan aku lapar. Imam, ayo Pak. Udah lapar aku juga. Nanti Aku sama. gitu ya. Sorry guys, gue OT sama ngomong toh. Ya, kalian ada yang punya uang lebih nggak? Aku mau minjem, soalnya aku kebawa uang. Ini mau, duh gimana ya jelasin? Woi, kenapa nih? Kayaknya ada hal yang disembunyikan. Aduh, gini guys. Sebenarnya aku pengen beli loh, yang harganya itu sampai 10 juta. Tapi harganya itu sampai 100.000. Makin banyak beli loh, makin besar jadi juga pelangnya banyak. Set. Jangan teriak. Kamu tahu gak sih kalau lotre itu dilarang dalam Islam? Ya aku tahu, cuma tapi aku kepepet, saya ngambil kesempatan nih, 3 kali kesempatan sampai 2 kali. Aku gak mau pinjemin, soalnya beli lotre. Aku juga nggak ya, aku kan dosa. Lah, kalian kenapa sih? Kan nanti yang beli lotre aku, bukan kalian. Aku cuma pinjam uangnya aja. Iya, nggak boleh sama Anda kalau cerita saja atau kesempatan untuk berbuat kemaksiatan. Emang gitu ya? Ya, dasarnya kamu segera minta ampun pada Allah dan jangan diulangi lagi. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Nah, pesan ya dalam kita sak ya. Nah, kalau ditarik dari segi hukum nih, tadi pinjam-pinjam yang dipraktekkan oleh kelompok 1 ini masuk di hukum yang mana? Kenapa haram? Karena ada lotre. Betul sekali. Oke, lanjut ya ke kelompok 2. Ayo. Ini nanti kelompok 1
beristirahat, Putri dan Dita sedang duduk berdua saat kemudian datanglah Faza. Udah ngapain nih? Ini dah lagi ngomongin tugas dari musik kemarin. Nah iya, kamu udah selesai. Soalnya tugasnya susah banget. Belum. Allah. Bikin santai aja nih, kita aja dulu. Sal, kamu lagi dari apa? Sal, kamu lagi dari apa? Ini aku lagi nyari pulpenku nggak ada soalnya. Kayaknya jalan deh. Kalau enggak ya berarti hilang. Kamu nggak bawa pulpen cadangan? Nah, gimana banget aku nggak bawa katanya. Pinjam cerita dulu nih. Pokoknya banyak kan? Ya Sal, bisa pulpenku aja. Boleh kasih? Boleh dong. Bentar ya, aku ambilkan dulu. Sal, aku ada pulpen cadangan kok. Tapi nanti sebelum pulang dikembalikan ya. Oke, makasih ya Dita. Nanti sebelum pulang tak kembalikan. Ya, sama-sama. Sudah, bisa dulu. Tepuk tangan untuk perempuan. Sama. Nah, tadi kan sudah belajar tentang pinjaman-pinjam yang ada di kelompok yang sudah dipraktekkan kelompok lain. Nah, kalau ditarik ke materi rukun pinjam-pinjam, coba deh dianalisis. Tadi siapa yang menjadi muir atau orang yang meminjami? Dita, dia tuh. Selanjutnya mustairnya siapa? Paling meminjam, ya. Terus mustaar, Sigonnya ada Sebelum pulang kembali. ya, betul sekali. Tentang kelompok saudara. Saya berpesan kalau anak-anak menjadi pengamat dari kelompok yang maju. Nah itu nanti dituliskan di lembar yang diberikan ini ya, komentarnya apa gitu untuk kelompok yang maju tadi. Oke, ternyata sudah selesai ya karena materi macam-macam area, hak kewajiban dan hikmah area akan ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu untuk selanjutnya ibu memberikan pesan sebagai closing statement untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jadilah kalian itu orang yang bermanfaat ya karena seperti sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya gitu. Misal ada yang kesusahan, butuh bantuan, dibantu ya. Itu salah satu bentuk usaha untuk kalian menjadi orang yang bermanfaat gitu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, istirahat.